Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV yang ada di rumah. Senang sekali pada malam hari ini saya kembali menyapa pemirsa Jambi TV yang ada di rumah, tentunya dalam talk show eksklusif yang pada malam hari ini kita bersama dengan kantor Bea Cukai Jambi. Dan pemirsa Jambi TV yang ada di rumah, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah ya. Dan pemirsa Jambi TV, seperti yang saya bicarakan tadi bahwa malam hari ini kita melakukan talk show eksklusif bersama dengan kantor Bea Cukai Jambi, dan tentu saja saya akan langsung memperkenalkan narasumber yang saat ini sudah hadir bersama saya. Sudah ada 3 orang narasumber yang nantinya akan berbincang dengan saya di sini dan tentunya dengan pemirsa Jambi TV yang ada di rumah. Dan langsung saja saya akan menyapa untuk narasumber kita yang pertama yang sudah hadir bersama saya di sini, yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Jambi. Hadir di sini ada Bapak Ardiatno. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Apa kabarnya Pak malam hari ini? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan pemirsa Jambi TV, hadir pula narasumber kita yang kedua, yaitu Kasih Penindakan dan Penyidikan. Di sini sudah hadir Bapak Heri Sustanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Semangat Pak malam hari ini? Semangat. Iya, karena sesuai ya, Kasih Penindakan dan Penyidikan. Nah, selanjutnya sudah ada narasumber kita yang ketiga kali ini selaku Kasih PKC 3, ada Bapak Leonardo Samosir. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Sehat Pak. Selamat malam pemirsa. Sehat Bapak? Puji Tuhan sehat Mbak. Alhamdulillah. Dan Nah, semangat. pemirsa Jambi TV, itu dia sudah ada 3 orang narasumber yang tentunya sudah hadir bersama saya di sini dan tentunya akan berbincang mengenai Bea Cukai Jambi dan tentunya akan berbincang juga dengan pemirsa Jambi TV yang ada di rumah nantinya. Untuk itu kita akan langsung saja nih ya pemirsa untuk bertanya-tanya dengan 3 orang narasumber kita yang ada di sini. Malam hari ini sudah ada, saya akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Ardiatno. Bapak sehat ya Pak ya. Sehat. Bapak, di sini kan kita tahu nih Pak, kalau misalkan sekarang kita dengan apa-apa selalu dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, sebelum saya berbincang banyak mengenai kantor Bea Cukai Jambi ini sendiri Pak, untuk di Bea Cukai Jambi ini sendiri Pak, apakah ada perubahan di masa pandemi COVID-19 ini sendiri untuk sistem di kantornya Pak? Baik, selamat malam Mbak Fitri, selamat malam pemirsa Jambi TV. Iya. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 di kantor pelayanan, kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Jambi, atau memudahkan kita sebut kantor Bea Cukai Jambi, begitu saja ya. Iya. Kami melakukan skema penugasan. Untuk petugas kami ada skema work from home. Jadi ada sebagian petugas kami yang kami melakukan pekerjaan dari rumah, Baik. dan sebagian melaksanakan tugasnya di kantor. Namun tetap kami selalu memonitor kinerjanya supaya kinerja pelayanan maupun pengawasan tetap terlaksana dengan baik. Baik, jadi ada sistem yang sedikit berubah juga, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, berarti ada separuhnya work from home ya Pak, bekerja dari rumah, tapi tentu tetap tidak mengurangi kualitas kinerja dari pegawainya sendiri ya Pak ya. Baik, Pak Ardiatno, nah untuk ini saya akan membahas detail nih Pak mengenai Bea Cukai Jambi. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin saya dan pemirsa Jambi TV belum ketahui banyak dari kantor Bea Cukai Jambi ini sendiri. Tapi sebelumnya Pak, bolehkan cerita sedikit pada kita di sini Pak mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Jambi ini sendiri. Baik Mbak Fitri, jadi kalau pemirsa, kalau kita bicara tentang Bea Cukai, biasanya terpikir Bea Cukai itu adalah instansi pemerintah yang berurusan terkait dengan impor, ekspor di pelabuhan gitu ya. Jadi kantor Bea Cukai Jambi merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan dan mengamankan kebijakan pemerintah di bidang lalu lintas masuk keluarnya barang dari daerah pabean Indonesia, melakukan pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai, serta pajak dalam rangka impor, serta pajak-pajak lain yang ditentukan dengan undang-undang. Terkait dengan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, ada 4 fungsi utama yang dilaksanakan. Yang pertama adalah fungsi trade facilitator, yaitu fungsi trade facilitator adalah fungsi memberikan fasilitas kepada perdagangan, dunia perdagangan, untuk menekan biaya ekonomi tinggi, sehingga
tercipta suasana atau perdagangan yang kondusif. Iya. Berikutnya adalah industrial assistant, yaitu fungsi untuk memberikan fasilitasi kepada dunia industri dalam negeri yang bertujuan untuk tercapainya keunggulan yang kompetitif para industri di dalam negeri sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga adalah fungsi revenue collector, yaitu fungsi untuk melakukan pemungutan biaya masuk, biaya keluar, pajak dalam rangka impor, serta tadi pajak-pajak lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir adalah fungsi community protector, yaitu fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap masuknya barang-barang yang akan membahayakan keamanan, membahayakan kesehatan, dan mungkin berpengaruh dari moralitas suatu bangsa. Oke, baik. Jadi itu mengenai tugas dari Bea Cukai ini sendiri ya Pak ya. Nah, untuk menunjang dari tugas-tugas pokok yang sudah Bapak sebutkan tadi nih Pak, fungsi Bea Cukai dalam melayani dan mengawasi di mana saja nih Pak untuk wilayah kerja dari Bea Cukai Jambi ini sendiri? Baik Pak, Bea Cukai Jambi secara administratif mulai mempunyai wilayah kerja di seluruh Provinsi Jambi yang seperti kita tahu terdiri dari 11 kabupaten dan kota. Namun untuk kami mempunyai kantor induk di Jalan Yosudarso di Kasang, atau mungkin banyak dikenal di sebelah Batalion Rider. Dan untuk mendekatkan fungsi kami, tugas kami di bidang pelayanan maupun pengawasan, kami menempatkan pegawai-pegawai di beberapa titik pos pelayanan dan pengawasan. Antara lain di pos pelayanan pengawasan di Kuala Tungkal, di Muara Sabak, di kantor pos Lalu Bea Jambi, serta di Pelabuhan Talang Duku. Oke, jadi untuk wilayah kerjanya secara umum semua ya Pak, di seluruh Provinsi Jambi, tentunya di 11 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Nah, dalam penjelasan Bapak di awal tadi itu ada kata-kata ekspor, impor, dan cukai ini Pak. Bisa nggak Pak jelaskan kepada kita di sini mengenai definisi kegiatan tersebut dan keterkaitannya bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ini Pak? Baik Mbak Fitri, jadi terkait dengan peran Bea Cukai Jambi di Provinsi Jambi, bahwa saya dapat sampaikan terkait pertama adalah penjelasan tentang apa itu impor, ekspor, dan cukai. Jadi bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Untuk ekspor adalah membawa keluar atau mengirimkan barang dari Indonesia ke luar negeri. Sedangkan cukai adalah barang-barang tertentu yang ditetapkan undang-undang karena konsumsinya dibatasi, peredarannya perlu diawasi dan mempunyai dampak negatif untuk masyarakat. Sebagaimana contohnya adalah hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol atau yang kita bisa kenal dengan minol atau minuman keras, berikut juga dengan etil alkohol itu sendiri. Untuk Bea Cukai Jambi, sesuai dengan fungsi yang saya sampaikan di atas, salah satu fungsinya adalah revenue collector atau menghimpun penerimaan negara dari biaya masuk, biaya keluar, dan cukai. Di tahun 2020, Bea Cukai Jambi ditargetkan sebesar 84 miliar. Dan alhamdulillah di akhir Oktober 2020 kami catat sudah terhimpun 103,880 miliar. Nah, dalam siklus APBN, penerimaan dari biaya masuk, cukai, dan biaya keluar ini menjadi sebuah penerimaan negara secara nasional. Itu kemudian dalam siklusnya itu akan distribusikan kembali ke beberapa daerah dalam bentuk dana transfer daerah dan dana desa. Bisa dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik dan non fisik. Dan sebagian tentu saja itu akan ditransfer ke Provinsi Jambi untuk membiayai kegiatan pembangunan yang ada di Provinsi Jambi.
Oke, jadi itu untuk peran Bea Cukai sendiri untuk masyarakat yang ada di Provinsi Jambi khususnya Pak ya. Saya akan lanjut pemirsa Jambi TV perbincangan kita. Tadi sedikit perbincangan, tentunya nanti kita akan bahas kembali dengan Kepala Bea Cukai Jambi. Tapi kali ini saya akan lanjut terlebih dahulu. Saya ingin berbincang dengan Bapak Leonardo Samosir. Bapak, apa kabar ya Pak? Sehat? Sehat, Mbak Fitri. Sehat ya Pak ya. Nah, tadi kan kita sudah ada sedikit perbincangan dengan Kepala Bea Cukai Jambi, ada Bapak Ardiatno. Nah, di penjelasan dari Bapak Ardiatno ini sendiri tadi banyak membahas mengenai kata-kata ekspor, impor, dan cukai nih Pak. Dan menurut saya itu sangat menarik nih Pak untuk kita bahas dan kita ulik lagi lebih detail untuk pemirsa Jambi TV yang ada di rumah tentunya. Untuk komoditi-komoditi unggulan nih Pak di bidang ekspor, impor, dan cukai pada wilayah kerja Bea Cukai Jambi itu sendiri apa saja nih Pak? Baik Mbak Fitri, kalau kita berbicara mengenai keunggulan ya, berarti sesuatu yang ada di kita atau ada yang kita, apa yang kita miliki atau mungkin apa yang kita bisa tawarkan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai komoditi unggulan, saya lebih tertarik untuk membahasnya mulai dari ekspor dulu. Jadi untuk wilayah Jambi khususnya, sebelumnya bahwa negara kita kan sebagaimana Mbak Fitri ketahui juga dan para pemirsa juga bahwa negara kita belumlah advanced industrial country, masih developing countries, artinya memang sudah ada kegiatan industri tapi baru ya mungkin sampai menengah, belum sampai pada produk akhir atau finish product gitu. Maka dari situ secara khusus Provinsi Jambi, komoditas-komoditas ekspor yang menjadi unggulan kita adalah hasil bumi, baik itu yang mineral maupun yang hayati. Yang mineral contohnya batu bara, dan kemudian yang hayati atau non mineral itu CPO dan turunannya atau crude palm oil, kemudian cangkang biji sawit, itu juga yang menjadi penyumbang terbesar biaya keluar untuk penerimaan bea cukai di Jambi, kemudian kayu olahan, dan juga barang-barang yang diproduksi tidak terlalu tinggi di Jambi seperti bahan baku karet dan juga pulp atau bahan baku kertas yang diproduksi oleh PT LPPI yang menjadi salah satu stakeholder Provinsi Bea Cukai Jambi. Lalu kemudian untuk impornya, impor ini sebenarnya kurang tepat kalau menurut saya Mbak Fitri kita sebutkan sebagai komoditi unggulan. Karena apa? Kita justru ya membeli itu, karena membeli berarti kan mengeluarkan uang ke devisa keluar gitu. Tapi saya lebih cenderung menyebutkannya adalah barang yang banyak diimpor lah gitu. Untuk di Jambi ini para pemirsa mungkin perlu ketahui bahwa yang banyak kita impor dari luar negeri adalah barang-barang yang memang mendukung untuk ekspor tadi. Seperti contoh garam peroksid untuk industri kertas, terus pupuk untuk tanaman sawit, tanaman karet, dan juga fungisida, dan beberapa komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat Mbak Fitri, seperti kacang tanah, kacang kedelai untuk industri tahu tempe. Terus kemudian untuk cukai sendiri, di Provinsi Jambi kebetulan memang tidak ada pabrik atau industri yang menghasilkan BKC seperti Pak Ardi sudah uraikan tadi. Jenis-jenis BKC itu tidak ada pabrik etil alkohol, tidak ada pabrik minuman mengandung etil alkohol atau minol, dan juga tidak ada pabrik hasil tembakau atau pabrik rokok, sehingga Jambi untuk BKC masih murni sebagai daerah pemasaran atau daerah peredaran, seperti itu. Baik, jadi itu tadi untuk beberapa komoditi-komoditi unggulan khususnya yang ada di Provinsi Jambi dari penjelasan Bapak Leonardo sendiri. Nah, untuk saat ini nih Pak, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita memasuki industri 4.0. Nah, di kantor Bea Cukai Jambi ini sendiri nih Pak, bagaimana nih pemanfaatan teknologi informasi ini sendiri untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang terbaik khususnya bagi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi saat ini Pak? Baik Mbak Fitri. Kalau kita berbicara mengenai 4.0 tentunya sudah tidak jauh-jauh dari teknologi informasi ya Mbak ya, dan juga tentunya teknologi industri-industri lainnya seperti permesinan dan segala macam, robotik dan sebagainya. Tapi seperti pertanyaan Mbak Fitri tadi, untuk Bea Cukai Jambi, bagaimana kami memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk mempermudah pelayanan kami dan juga mempermudah stakeholder. Tentunya kita sudah
inline atau sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, kita sudah memiliki berbagai aplikasi untuk mendukung pelayanan kita, yang bisa mendukung kita juga menjadi lebih efisien dengan adanya tanpa menggunakan kertas lagi atau paperless. Kita memiliki CISA, Custom Excise Information and Automation. Itu kita gunakan untuk bertukar data baik dari stakeholder, eksportir, importir, pengusaha BKC, untuk mengirimkan semua bentuk pemberitahuan atau dokumen apapun yang mereka harus sampaikan ke Bea Cukai. Tinggal mereka buka komputernya di kantor, dan kita buka juga di komputer kita di kantor kami. Dan itu kita melakukan penelitian segala aspek yang perlu kita teliti di dokumen itu, kita lihat secara di komputer gitu, bukan di hard copy lagi. Kemudian ada juga Nadin, naskah dinas, singkatan dari naskah dinas. Jadi meja kami itu sekarang, Mbak Fitri, tidak lagi banyak tumpukan kertas begitu, karena surat masuk, surat keluar juga semuanya sudah di komputer. Bahkan tanda tangan pun kita sudah nggak pakai tangan lagi, Mbak, seperti namanya tanda tangan, sudah pakai tanda tangan elektronik, digital signature gitu. Terus ada juga pelayanan untuk tingkat lokal, kantor Bea Cukai Jambi. Artinya kita create sendiri untuk memudahkan stakeholder kita. Ada namanya Sipinang, singkatan dari Sistem Perizinan Dalam Jaringan. Nah, ini untuk melayani para stakeholder kita yang membutuhkan pembongkaran dan penimbunan barang impor, khususnya di luar kawasan pabean. Kita punya kawasan pabean di Talang Duku, tetapi apabila ada satu dan lain hal, misalkan daya tampungnya sudah tidak memenuhi, terus kemudian mungkin keterbatasan alat yang tidak bisa membongkar di sana, itu bisa diizinkan di luar kawasan pabean. Dan itu kita semuanya proses secara online. Tatap muka tidak ada, dan juga hard copy tidak berjalan begitu. Oke, jadi selain untuk mengembangkan teknologi informasi, juga di saat ini kan, apalagi di masa pandemi ini, emang untuk mengurangi tatap muka. Betul, ya Pak Fitri, ya. Jadi pemanfaatannya yang sangat baik tentunya sudah dilakukan oleh kantor Bea Cukai Jambi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, dan juga tentunya untuk mengembangkan teknologi informasi di era 4.0 pada saat ini. Terima kasih banyak Bapak Leo. Tentunya nanti kita akan berbincang banyak lagi dengan Bapak Leo di sini. Terkait modus penyelundupan, di pantai timur Sumatera ini, kegiatan penyelundupan tidak lepas dari melalui kapal-kapal. Nah, modus-modus mereka ini mereka lakukan dengan membawa barang-barang penyelundupan menggunakan kapal-kapal cepat yang kemudian dilansir di tengah laut menggunakan kapal-kapal kayu kecil untuk dibawa ke daerah sungai. Selanjutnya saya juga akan kembali nih, akan berdiskusi dan akan banyak lagi menanyakan hal-hal mengenai kantor Bea Cukai Jambi ini sendiri secara detail. Saya akan menyapa kali ini ada Bapak Heri selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor Bea Cukai Jambi. Bapak Heri, selamat malam. Selamat malam Mbak Fitri. Apa kabar Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, Pak Heri sendiri selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor Bea Cukai Jambi ya. Betul, Pak ya. Nah, berkaitan dengan bidang penindakan nih Pak, sering sekali nih kita dengar terjadi penyelundupan, kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu nih Pak. Bagaimana nih tingkat kerawanan terjadinya tindak penyelundupan di Provinsi Jambi ini sendiri saat ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Fitri, pemirsa Jambi TV yang berbahagia. Terkait tindakan penyelundupan di Provinsi Jambi, memang ini tidak lepas dari wilayah Provinsi Jambi yang bisa dibilang merupakan jalur dari pantai timur Sumatera. Kita ketahui bahwa pantai timur Sumatera ini berbatasan langsung dengan Malaysia, negara tetangga, dan juga ada Singapura. Dan juga melihat karakteristik Provinsi Jambi, kalau kita perhatikan banyak terdapat sungai-sungai ya Pak ya. Banyak sungai-sungai di mana di Provinsi Jambi ini banyak sungai-sungai ini yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan penyelundupan. Jadi
Kegiatan penyelundupan karena Provinsi Jambi ini berada di pantai timur Sumatera, ya, ada di Selat Malaka, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan penyelundupan ini berasal dari negara-negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura, karena jarak antara kita Provinsi Jambi dengan wilayah Malaysia itu tidak begitu jauh gitu ya Pak. Dan juga banyaknya sungai-sungai kecil ini yang dimanfaatkan para penyelundup untuk masukkan barang secara ilegal. Mungkin begitu Mbak. Oke, jadi untuk karena memang posisi wilayahnya memang yang cukup dekat ya Pak, jadi banyak oknum-oknum yang berusaha untuk memasukkan barang ke daerah kita sendiri. Nah, untuk sarana dan prasarana sendiri Pak yang digunakan oleh teman-teman dari dari seksi penindakan dan penyidikan sendiri nih Pak, dalam melakukan pengawasan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, itu seperti apa nih Pak? Iya, kami kantor Bea Cukai Jambi memiliki sarana untuk, karena penyelundupan sering terjadi di wilayah perairan, di wilayah pantai timur Sumatera sini, maka kami sudah mempunyai 3 speedboat. 3 speedboat ini kami manfaatkan untuk mengawasi wilayah perairan, baik di wilayah perairan perbatasan dengan Provinsi Riau, itu di wilayah lautnya ada di sekitar Pulau Kijang sampai dengan di sekitar Nipah Panjang. Nah, dengan wilayah rentang laut itulah kami menggunakan 3 speedboat ini untuk mengawasi wilayah perairan di wilayah Jambi. Dan untuk wilayah daratnya kami seperti biasa hanya menggunakan kendaraan operasional kami yang ada di kantor Bea Cukai Jambi. Mungkin itu Mbak. Jadi sudah ada beberapa sarana dan prasarana yang tentunya sudah mendukung untuk penindakan dan penyidikan dari pihak Bea Cukai Jambi sendiri untuk tentunya mewaspadai adanya tindakan-tindakan yang menyalahi aturan ataupun yang melanggar aturan. Nah, untuk saat ini nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa tindak pelanggaran itu sendiri memiliki banyak sekali modus-modus tertentu. Nah, untuk Bea Cukai Jambi ini sendiri nih Pak, modus apa yang paling sering ditemukan dan bagaimana nih pola pengawasan dilakukan oleh Bea Cukai Jambi dalam menindak pelanggaran yang dilakukan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Petri. Terkait modus penyelundupan di pantai timur Sumatera ini, kegiatan penyelundupan tidak lepas dari kegiatan perairan, di mana ini yang paling sering dilakukan adalah melalui kapal-kapal. Ada 2 jenis Mbak Fitri kapal yang kita menjadi fokus penyelundupan di wilayah pesisir timur. Yang pertama adalah kapal-kapal kayu pembawa barang-barang ilegal, dan juga kapal-kapal bermesin cepat atau yang kami sebut sebagai HSC, High Speed Craft. Jadi kapal-kapal high speed craft ini membawa barang-barang ilegal, kemudian membawa ke perairan atau ke sungai-sungai yang menjadi tempat landing spot kapal-kapal tersebut. Nah, ini tidak lepas dari pengawasan kami Direktorat Jenderal Bea Cukai di kantor-kantor sepanjang pesisir timur pantai Sumatera ini. Ada dimulai dari kantor-kantor kita di wilayah Batam, Tanjung Balai Karimun, kemudian di Kepulauan Riau, itu merupakan satu kesatuan gugus tugas yang mengawasi pantai timur di sepanjang pantai timur Sumatera ini. Termasuk kita di Jambi merupakan salah satu tempat yang bisa dibilang landing spot untuk kegiatan penyelundupan. Nah, modus-modus mereka ini mereka lakukan dengan membawa barang-barang penyelundupan menggunakan kapal-kapal cepat yang kemudian dilangsir di tengah laut menggunakan kapal-kapal kayu kecil untuk dibawa ke daerah sungai ataupun daerah-daerah landing spot yang ada di wilayah Jambi yang mungkin tidak bisa kita deteksi secara cepat untuk dapat menentukan landing spot posisi mana
mereka melakukan kegiatan penyelundupan. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi tentunya ada tindakan-tindakan tegas juga yang sudah dilakukan dari Bea Cukai Jambi terhadap oknum-oknum yang tentunya melanggar aturan-aturan dari penyelundupan tersebut. Nah, pemirsa Jambi TV, saya akan kembali untuk berbincang dengan Bapak Leo di sini. Nih Pak Leo, tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai penyelundupan yang terjadi khususnya di Provinsi Jambi ini sendiri yang kerap ditemui. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa salah satu tindak pelanggaran yang terjadi di Provinsi Jambi sendiri adalah peredaran rokok ilegal nih Pak. Nah, untuk peredaran rokok ilegal ini sendiri, apakah ada upaya dari Bea Cukai Jambi untuk menekan peredaran rokok ilegal tersebut di Provinsi Jambi, Pak? Baik, Mbak Fitri, tentunya sebagai penegak hukum ya, Bea Cukai sebagai penegak hukum di dalam khususnya cukai. Dalam penegakan hukum itu tentunya selalu kita kenal dengan penindakan dan upaya pencegahan gitu. Jadi di samping kami melakukan upaya represif atau yang kita namakan dengan istilah penindakan tadi, kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi atau tidak menjual rokok-rokok yang ilegal. Rokok-rokok ilegal itu seperti apa juga kami sudah sampaikan Mbak Fitri di platform media sosial yang kami kelola seperti Facebook, Instagram, dan juga di YouTube. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami post di sana. Apakah seperti pemusnahan, dan di situ juga kami sampaikan bahwa rokok yang ilegal itu seperti apa sih? Rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai bekas. Pita cukai bekas seperti apa sih? Juga mudah kita lihat sebenarnya Mbak Fitri dan masyarakat pemirsa Jambi TV mungkin melihat kalau ada rokok yang pita cukainya ujungnya tidak melekat sempurna, atau sepanjang pelekatan itu mungkin ada seperti bubble gitu, seperti tidak rata begitu. Nah, kalau masyarakat menemukan seperti itu di peredaran atau di pasar, kami juga mengharapkan peran serta masyarakat Jambi untuk menyampaikan ke kami, baik datang ke kantor ataupun melalui saluran pengaduan yang kami miliki, supaya kita sama-sama memberantas atau menekan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal di Provinsi Jambi khususnya. Nah, apabila masyarakat ingin melaporkan atau menyampaikan informasi terkait rokok ilegal ke Bea Cukai Jambi, dapat dilakukan melalui kalau tidak mau datang ke kantor atau karena kesibukan, dapat melalui saluran pengaduan di 0813 8627 2027. Oke, jadi itu untuk layanan pengaduan jika masyarakat Provinsi Jambi menemukan modus-modus penyelundupan baik itu rokok ilegal ataupun dalam produk-produk lainnya ya Pak ya. Ya, betul. Apakah di sini untuk Bea Cukai Jambi sendiri ada aplikasi layanan pengaduan yang tentunya bisa diakses juga oleh masyarakat Pak? Nah, itu tadi yang saya sampaikan Mbak, di samping platform media sosial tadi, tentunya mereka juga bisa komentar di situ. Oke, apakah berarti di bisa Facebook atau di Instagram tentunya, dan juga tadi melalui layanan pengaduan ya. Jadi tentunya Bea Cukai Jambi melakukan kinerja yang sangat keras untuk masyarakat Provinsi Jambi. Jadi dari berbagai akses bisa dilakukan, mulai dari media sosial, tentunya melalui layanan pengaduan ataupun datang ke kantor juga tentunya pihak dari Bea Cukai Jambi sangat welcome atas aduan-aduan masyarakat itu sangat sendiri kita ya Pak ya. hargai. Baik, selanjutnya kita akan beralih lagi kepada Bapak Ardiatno. Bapak Ardiatno selaku Kepala Bea Cukai Jambi pada saat ini. Nah Bapak, tadi kan sudah banyak juga saya mendengar penjelasan dari Pak Leo dan Pak Heri mengenai kegiatan-kegiatan Bea Cukai dan modus-modus serta aksi-aksi penyelundupan yang sering dan kerap ditemui oleh pihak Bea Cukai Jambi. Nah tentunya seperti yang kita ketahui bahwa dalam instansi itu sendiri pasti bekerja dengan suatu sinergi Pak. Nah untuk mekanisme yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Jambi ini sendiri bagaimana nih Pak? Ya. Baik Mbak Fitri, seperti yang disampaikan Pak Heri, jadi terkait dengan sinergi, sebuah konsekuensi dari upaya penegakan hukum, biasanya ada ekses-ekses, yaitu perlawanan, ada potensi risiko kerawanan di sana. Tapi kami mencoba mengeliminir sekecil mungkin untuk menjaga keamanan dan keselamatan anggota kami.
Di samping itu juga seperti disampaikan Pak Heri bahwa luas wilayah pengawasan kita sangat luas, sehingga kami perlu sinergi dengan aparat penegak hukum lain supaya pelaksanaan tugas kami bisa lebih optimal. Antara lain kami bersinergi dengan Kepolisian Daerah Polda Jambi beserta jajarannya, Polres di Polda Jambi, Komando Daerah Militer, Korem ya, dalam ini Komando Rayon Militer 042 Garuda Putih beserta jajaran, kodim-kodim di Provinsi Jambi, dengan TNI Angkatan Laut, dengan Kejaksaan Tinggi beserta jajaran Kejaksaan Negeri di Jambi dalam rangka proses penyidikan kami, dengan Badan Karantina Ikan, dengan Badan Karantina Tumbuhan, dengan pemerintah daerah di seluruh Provinsi Jambi. Baik, itu tadi untuk sinergi yang sudah dilakukan oleh kantor Bea Cukai Jambi dengan beberapa instansi terkait ya dari Provinsi Jambi ini sendiri ya Pak ya. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa saat ini kan kita masih menghadapi pandemi COVID-19 nih Pak. Nah, untuk Bea Cukai Jambi sendiri, apakah memberikan bentuk-bentuk kemudahan khusus untuk menghadapi ekonomi yang sangat melemah menurut saya di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk masyarakat Provinsi Jambi? Baik Mbak Fitri, jadi menyikapi kondisi yang sangat luar biasa ini ya, kondisi yang tidak normal, kondisi pandemi COVID-19, Bea Cukai atau Kementerian Keuangan dalam hal ini mengeluarkan beberapa skema strategi untuk dalam rangka ikut mendukung penyebaran COVID-19. Beberapa contoh kemudahan yang diberikan antara lain memberikan pembebasan cukai etil alkohol untuk pembuatan sanitizer. Berikutnya memberikan insentif fiskal, pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang-barang tertentu yang digunakan dalam rangka penanganan COVID-19. Seperti contoh di Kota Jambi, tercatat di kami sudah 2 kali Kota Jambi mendapatkan bantuan dari Singapura. Dan kami berikan pendampingan untuk untuk menyelesaikan formalitas kepabeanannya. Kebetulan penyelesaian formalitasnya ada di Batam, karena dari Singapura dikirim ke Batam, diselesaikan formalitas kepabeanannya di sana, baru dikirim ke Jambi. Berikutnya terkait dengan peran Bea Cukai Jambi dalam penanganan tadi ya kondisi COVID ini. Jadi kami Bea Cukai Jambi tentu saja tadi bersinergi dengan instansi teknis lainnya, dengan pemerintah Provinsi Jambi, dengan Badan Karantina, dengan Bank Indonesia untuk mencoba melakukan pemulihan ekonomi di Jambi. Hal yang terkait tentu saja yang terkait dengan tugas dan fungsi kami. Kami melakukan pembinaan kepada eksportir yang ada di Jambi. Sebagai contoh bahwa di tahun 2020 ini di Jambi sudah dilakukan ekspor perdana kopi melalui Pelabuhan Talang Duku. Dan kami juga mendorong memberikan pendampingan untuk memberikan kemudahan supaya pelayanan di bidang ekspor itu juga dapat berjalan mudah. Hal yang baru lagi di Jambi ini di tahun 2020 kami mencatat adanya ekspor produk-produk perikanan dari Pelabuhan Kuala Tungkal dikirim ke Singapura. Menurut saya itu hal yang baru dan berpotensi untuk lebih berkembang, yang tentu saja akan mendatangkan devisa yang sangat membantu kondisi perekonomian negara kita di masa pandemi ini. Baik, jadi tentunya banyak usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pihak Bea Cukai Jambi dalam mendukung memperbaiki perekonomian yang ada di Provinsi Jambi ya Pak ya, tentunya apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Adanya KIT IKM itu sangat memudahkan industri kecil dan menengah supaya mereka punya daya saing. Bagaimana supaya bisa mereka menghasilkan produk tapi dengan beban yang kecil, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM untuk barang yang akan dirakit atau bahan baku, barang penolong, atau bahkan sampai barang berupa untuk pengemas. Dan
pemirsa Jambi TV, saya akan lanjut nih kepada Bapak Leo di sini. Nih Pak Leo, tadi kan sudah banyak hal-hal yang sudah kita bahas kurang lebih 1 jam nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak untuk bentuk-bentuk fasilitas sendiri yang diberikan oleh Bea dan Cukai bagi industri dan pelaku usaha guna meningkatkan ekonomi? Atau adakah hal yang perlu Bapak sampaikan kembali untuk pemirsa Jambi TV yang ada di rumah pada saat ini yang sedang menonton kita Pak? Betul sekali Mbak Fitri. Dari tadi kita belum menyinggung sepertinya mengenai fasilitas ya. Ya. Jadi ya di samping seperti tadi disampaikan oleh Pak Ardi, bahwa kita itu adalah pemungut penerimaan negara melalui sektor bea masuk, bea keluar dan cukai, juga untuk community protector. Selain itu juga ada fungsi kita sebagai industrial assistance. Nah di sini kita banyak memberikan fasilitas Mbak Fitri. Seperti contohnya ada TPB atau tempat penimbunan berikat. Itu memudahkan industri-industri untuk melakukan pengolahan, apakah itu perakitan atau sekedar untuk menambahkan sesuatu dari luar begitu untuk barangnya kemudian akan diekspor, dan itu mendapatkan fasilitas penangguhan biaya masuk dan juga pajak dalam rangka impor, PPN, PPNBM seperti itu. Nah, sepanjang dia dilakukan ekspor, dia tidak akan dipungut, makanya namanya penangguhan. Tapi apabila dia dijual dalam pasar Indonesia, dia harus membayar semua yang datang dari impor, bahan baku dan juga yang semua bentuk barang yang diimpor untuk menjadikan barang itu jadi barang jadi seperti itu. Nah, tapi TPB ini ada jenis-jenisnya, ada kawasan berikat, ada gudang berikat, ada pusat logistik berikat. Tetapi hal yang paling ingin kami sampaikan kepada pemirsa masyarakat Jambi khususnya adalah adanya fasilitas yang kita berikan berupa KITE atau singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor. Ini juga sama seperti TPB sebenarnya. Semua kemudahan atau kemudahan fiskal diberikan kepada pengguna jasa atau industri lah, pengusaha gitu. Namun yang paling perlu kami sampaikan pada kesempatan ini menurut saya Mbak Fitri adalah adanya KITE IKM yang baru dimunculkan tahun 2017 sebenarnya, tapi kemudian diperbaharui lagi kemarin ketentuannya 2019. Itu sangat memudahkan industri kecil dan menengah, dan saya kira untuk saat ini itu juga sangat perlu untuk kita support Mbak, supaya mereka punya daya saing di pasar luar, sehingga kita membantu bagaimana supaya bisa mereka menghasilkan produk tapi dengan beban yang kecil. Nah, seperti apa sih fasilitas yang mereka terima, yaitu pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM untuk barang yang akan dirakit atau bahan baku, barang penolong, atau bahkan sampai barang berupa untuk pengemas, dan juga mesin-mesin yang dibutuhkan untuk mengolah barang itu menjadi barang jadi. Selain itu juga barang contoh, kalau misalkan mereka mau mengimpor barang contoh itu juga tidak dipungut biaya masuk, dibebaskan biaya masuk dan tidak dipungut PPN. Nah, tentunya semua itu akan membuat mereka yang tadinya harus membayar untuk bisa mendapatkan barang yang akan dikerjakan begitu Mbak, sekarang tidak perlu membayar lagi semua itu. Sebagai contoh, ada suatu IKM yang tadinya memerlukan untuk bahan baku yang akan diolah itu harus mengeluarkan duit 400 jutaan, kemudian setelah mendapatkan fasilitas kita itu tinggal 40 juta untuk bayar PPH dan pengangkutan, sehingga itu akan membuat mereka lebih mudah atau lebih kuat modalnya lah untuk memproduksi barang yang akan diekspor tadi, sehingga itu tadi kita berharap daya saing produk yang mereka hasilkan itu akan lebih kuat di pasar internasional karena dihasilkan dengan cost yang lebih rendah seperti itu. Ya, jadi tentunya banyak fasilitas-fasilitas yang sudah banyak mensupport khususnya untuk pelaku-pelaku UKM yang ada di Provinsi Jambi sendiri ya Pak ya. Baik pemirsa Jambi TV, kita akan lanjut kepada Bapak Heri di sini. Pak Heri,
Ini dari tadi kita udah banyak membahas juga berbincang baik dengan Pak Leo, Bapak Ardiatno, dan Pak Heri sendiri. Nah, setelah kita membahas mengenai fasilitas dan kemudahan yang telah dipaparkan oleh Pak Ardi dan juga Pak Leo tadi, Pak, mengenai kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Nah, untuk kiat strategi yang dilakukan dalam bidang penindakan dan pengawasan sendiri, khususnya selama pandemi COVID-19 ini, bagaimana nih Pak Heri? Baik Mbak Fitri, terkait strategi memang kita di Bea Cukai Jambi tidak melakukan hal-hal strategi yang strategi khusus, tapi memang dengan masa pandemi ini kita tetap harus memperhatikan kondisi pandemi ini sebagai melakukan memperhatikan kesehatan dari situasi pandemi ini, tapi tetap dalam strategi kita tetap melakukan yang seharusnya kami lakukan. Jadi memang strategi yang kami lakukan memang tetap sama seperti sebelumnya, yaitu pertama kami selalu menggalang informasi dari masyarakat. Jadi seluruh informasi-informasi terkait penyelundupan kami galang dari masyarakat di Provinsi Jambi, dan itu kami jalin hubungan komunikasi dengan masyarakat di wilayah Provinsi Jambi, baik dari masyarakat pesisir hingga masyarakat di posisi-posisi tertentu yang bisa memberikan informasi adanya kegiatan penyelundupan. Kemudian kami membagi layering penindakan, di mana layering pertama kami fokus di wilayah laut. Jadi layering pertama kami dalam melakukan penindakan adalah di wilayah laut, karena penyelundupan di Jambi ini bisa didominasi dari wilayah laut. Di layering kedua kami dapat melakukan pencegahan atau penindakan di wilayah darat. Karena sebagaimana mungkin kegiatan penyelundupan di laut pasti akan bermuara ke wilayah darat. Nah, di wilayah darat inilah kami siapkan strategi lagi untuk mendukung giat-giat penyelundupan yang lolos dari wilayah laut. Nah, mungkin ini Mbak Fitri yang bisa kami lakukan selama pandemi. Memang dengan keterbatasan masa pandemi yang harus melakukan protokol kesehatan, kita tetap fokus dan tetap semangat walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ya, apapun yang terjadi tetap kegiatan penyelundupan di Provinsi Jambi tetap harus kami berantas, gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Heri yang sudah memaparkan pada kita di sini. Dan selanjutnya saya akan kembali kepada Bapak Ardiatno. Nih Pak, ini sudah tak terasa ya Pak, udah kurang lebih 1 jam kita berbincang dengan pemirsa Jambi TV tentunya di sini. Tentunya terakhir yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak selaku dari Kepala Bea Cukai Jambi, apakah ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus untuk pemirsa Jambi TV sendiri yang tengah menonton kita pada malam hari ini? Baik, terima kasih Mbak Fitri, pemirsa Jambi TV, seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Sesuai dengan program dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan sejalan pula dengan program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Bea Cukai Jambi pada tanggal 5 November kemarin mencanangkan penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mohon doa dan mohon dukungannya. Tentu saja sebagai instansi pelayanan publik kami berkomitmen untuk senantiasa menumbuh kembangkan budaya kinerja yang anti korupsi, budaya kinerja yang berkinerja tinggi, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
Baik, itu tadi untuk perbincangan kita pada malam hari ini oleh Bapak Ardiatno selaku Kepala Kantor Bea Cukai Jambi. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ardiatno, terima kasih juga kepada Bapak Leo, Pak Heri, terima kasih banyak. Boleh diminum dulu Pak, minumnya ya. Tentunya kita sudah kurang lebih 1 jam berbincang dengan 3 orang narasumber kita pada malam hari ini dari Kantor Bea Cukai Jambi, dan banyak hal yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini, tentunya menambah pengetahuan kita lagi mengenai Kantor Bea Cukai Jambi ini sendiri. Untuk itu pemirsa Jambi TV yang ada di rumah, terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih pada Kantor Bea Cukai Jambi atas kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih juga Anda telah menyaksikan talk show eksklusif bersama Kantor Bea Cukai Jambi pada malam hari ini. Saya Fitria Puri Ramadian selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata perbuatan. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Jaga terdepan dalam mengamankan hak-hak negara. Bea Cukai teruslah berjaya. Kau berdiri gagah berani, integritas serta profesionalisme tinggi. Bekerja